Kita sudah mulai menyiapkan teknologi yang ada, aplikasi-aplikasi kita siapkan, kita buat untuk memberikan kemudahan kepada teman-teman. Antara lain misalnya yang terakhir mulai di Kejagung ini cuti gitu, kita sudah nggak perlu lagi ngajukan manual. Pangkat sudah kita paksa dalam tanda petik teman-teman dalam proses pangkat ini ya harus berbasis digital. Jangan pernah mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak jelas, konfirmasi kepada pihak-pihak yang jelas. Kemudian kedepannya ayo kita bersinergi, ayo kita bergabung. Saya sangat berharap kalian semua bisa memberikan penguatan kepada kita semua. Kita rapatkan barisan, kita kerja bareng, kita bangun Republik ini melalui Kejaksaan Republik Indonesia. Halo Sobat Adiaksa, dimanapun seluruh teman-teman Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada. Ini merupakan podcast Kejaksaan RI yang kedua. Nantinya akan ada banyak narasumber, tentunya saksikan sampai selesai. Karena saat ini saya Angelika Ansanai bersama rekan saya Mega Sari yang nantinya akan mewawancarai narasumber yang sangat luar biasa. Mau di-spill nggak nih? Nggak usah di-spill, kita langsung saja. Saat ini narasumber kita ada Bapak Jaksa Agung Muda Pembinaan, Bapak Bambang Sugeng Rukmono. Boleh berikan tepuk tangan dulu dong buat Pak Jamil. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Ketemu kalian jadi grogi saya. Kebalik Bapak, sebenarnya yang grogi itu saya Pak. Saya takut tiba-tiba dimutasi. Kalau ya? misalnya wawancara ngobrol sama Pak Jamil, hawanya kebayangnya SK aja soalnya. Agak tegang sedikit ya Angel ya. Tenang aja, nggak usah terlalu khawatir. Artinya begini, bahwa orang membuat mutasi ini tidak asal suka nggak suka langsung main mutasi, nggak bisa. Siap. Artinya semuanya ada hitungannya, ada ukurannya, sehingga nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Benar. Sepanjang kita nih kinerjanya kita baik, kita punya apalagi punya prestasi, nothing to worry. Iya, betul. Jadi kita tidak sembarangan dipindahkan seperti itu ya Pak ya. Dan yang pasti juga harus diingat Angel, bahwasanya kita awal masuk kejaksaan itu masuk sudah menandatangani surat persetujuan untuk ditempatkan dimanapun berada. Betul ya Bapak ya? Iya, baik. Aku demen nih Pak Jamil lagi. Yes. Pak biar makin yes, gimana kalau kita ngobrolnya sambil ngopi? Boleh Pak, izin Pak? Boleh, Iya. tapi yang penting nggak bayar ya? Iya, gratis. Karena di podcast Kejaksaan RI ini, iya, ada Siap. namanya Puspenkum Cafe Pak, namanya Bijaksana gitu kopinya. Jadi ada jaksanya. Bapak nggak bertanya-tanya kenapa bijaksana namanya? Apa itu? Nah, bijaksana ini karena di tengah-tengahnya ada jaksanya, Pak. Bijaksana. Yang mana artinya di mana jaksa harapannya di seluruh Nusantara itu nanti bisa bijaksana dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya seperti itu. Iya. Silahkan Pak, boleh kalau misalnya mau dicoba kopi hitam spesial lancar buat minum. Bapak. Siap. Nah, Langsung ngomong-ngomong nih Angel, pasti kalau untuk seluruh Sobat Adiaksa di seluruh Nusantara sudah tidak asing dengan Bapak, biasanya kita lebih akrab memanggil Bapak BSR ya Bapak Punten ya. Pak BSR ini karena kenapa? Dalam beberapa pekan, dalam beberapa bulan terakhir ini pasti kita selalu memperhatikan atau mengikuti karena kita ada rekrutmen pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, benar Bapak ya. Tahun ini kuotanya berapa Bapak untuk ini penerimaan pegawai? Alhamdulillah kita tahun ini dapat kuota cukup banyak, 7.800-an formasi, dan alhamdulillah terima kasih kepada teman-teman seluruh Indonesia sudah memberikan supporting terkait pelaksanaan seleksi ini, karena ini bukan hal simple, bukan hal yang gampang. Kita memanage orang yang sekian banyaknya dengan semua kebutuhannya itu bisa terlaksana dengan baik dan alhamdulillah bisa kondusif. Alhamdulillah. Dan 7.800 lebih ASN ini terdiri dari PNS. Ada P3K, ada CASN, calon pegawai, calon ASN. Jadi bukan hanya jaksa ya Pak ya? Tidak hanya jaksa. Iya, itu ada apa saja tuh Bapak? Kebutuhan kita cukup banyak. Yang pertama misalnya kayak kita perlu P3K gitu. Dan kenapa P3K untuk tahun ini kita fokus ke tenaga kesehatan, karena seperti kita tahu bahwa kita sedang dorong Perpres kita untuk ada struktur pusat kesehatan justisial, yang mana di sana itu mengelola terkait kesehatan, itu ada rumah sakit di dalamnya, tetapi lebih
pelaksanaan ketusi kita sebetulnya, bukan sekedar pelayanan kesehatan ya. Iya. Kita lebih ke forensik klinik, itu yang bagian dari tusi kita, karena selama ini kita ini suka diakal-akalin aja sama orang-orang yang bermasalah ini. Iya. Dia begitu saat punya masalah, dia ngomong sakit. Sementara kita nggak ngerti orang sakit bener apa enggak. Betul. Yang modal surat kesehatan, datang ke kita, minta izin berobat. Kalau di Indonesia masih oke, masih kadang masih mending, walaupun itu timbul masalah juga. Tetapi kalau dulu-dulu itu mereka pada berdalih berobat ke luar negeri, setelah berangkat nggak balik. Iya. Jadi fakta. Artinya kita juga perlu melakukan forensik klinik seperti apa kondisi orang-orang itu. Nah, sehingga kenapa kita perlu ada struktur itu. Di samping untuk pelayanan di internal kita maupun ke masyarakat khususnya. Iya. Nah, luar biasa sekali ya, tahun ini ada 7.000 sekian lebih Dan itu, ASN yang telah dilakukan jauh lebih perekrutan. banyak ya Pak dari Iya. tahun sebelumnya, Apakah- begitu juga peminatnya gitu ya. Iya. Nah, lebih lanjut kita tanya Angel, apakah ini salah satu upaya kita menyambut ibu kota negara baru, Bapak? Perekrutan ASN yang untuk Kejaksaan Republik Indonesia yang banyak gitu ya, Pak ya. Ini Ya. bagaimana, Pak? Persiapannya mungkin Oke, terkait. formasi ini kita susun kan dasarnya ada beberapa unsur ya. Antara lain misalnya yang pertama untuk mengganti yang pensiun. Siap. Yang pensiun, yang meninggal, itu perlu kita ganti. Kemudian yang kedua itu adanya pemekaran. Pemekaran ini ada beberapa wilayah Kejaksaan Negeri dan bahkan Provinsi Kaltara sudah ada persetujuan kita ada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara. Itu juga perlu personel, ditambah IKN. IKN nantinya itu juga akan ada struktur baru, walaupun ini saat ini belum ya. Karena nanti di sana akan jadi ibu kota negara, pasti akan ada satker baru yang ditugaskan di IKN sana. Itu nanti pasti perlu SDM lagi. Di samping kebutuhan-kebutuhan lain, misalnya di saat ini kita sudah mulai spesifik tuh, kalian-kalian diperlukan di institusi kita. Antara lain itu juga kenapa harus ada hitungan berapa formasi yang kita perlukan. Wah, luar biasa. Jadi tentunya ada strategi kenapa sampai harus ditambah jauh lebih banyak Yes, ya Pak, yes. pegawai-pegawai yang Yes. ditempatkan di mana aja. Nah, terkait dengan paparan tadi Pak, tadi paparan Bapak, kita juga mengintip tentang video yang Bapak tampilkan. Tentunya itu merupakan salah satu program dari bidang Bapak sendiri, bidang pembinaan. Boleh nggak Pak dijelasin terkait dengan, apalagi kan tema Rakernas tahun ini kan Pak meletakkan fondasi transformasi penegakan hukum modern Pak. Ya. Di mana di bidang pembinaan bergerak di mana digitalisasi atau transformasi IT. Ya. Mungkin boleh dijelaskan kepada Sobat Adiaksa apa sih Pak transformasi IT atau digitalisasi itu di Kejaksaan Republik Indonesia itu sendiri? Oke, kita tahu ya, zaman ini berubah. Era disrupsi sudah berlalu, sudah berjalan. Kalau kita nggak segera menyesuaikan, kita pasti ketinggalan. Benar. Nah, otomatis mau tidak mau kita harus mulai mengikuti itu dengan mentransformasi teman-teman ini dari yang pola pikirnya manual ke pola pikir digital. Sehingga kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kementerian lembaga lain maupun dengan bidang-bidang lain atau badan-badan lain. Itu yang mereka sudah bertransformasi. Kalau kita nggak ikut bertransformasi, kita nggak akan bisa komunikasi, nggak akan nyambung. Nah, itulah bidang pembinaan sebagai supporting system yang kita jalankan. Kita harus mulai menyiapkan itu. Kita harus berpikir ke sana. Kita mulai siapkan dari teknologinya, perangkatnya, dan SDM-nya. Karena kalau pun kita punya teknologi doang, tidak ada perangkat, nggak akan bisa running. Iya, betul. Teknologi punya, perangkat punya, SDM nggak punya, nggak bisa running. Nah, ini kompleksnya di pembinaan. Jadi, mohon maaf, kadang teman-teman pembinaan berpikir hanya soal mutasi, dan mutasi gitu. Tidak sesempit itu. Benar. Nah, untuk itu kita sudah mulai menyiapkan teknologi yang ada, aplikasi-aplikasi kita siapkan, kita buat untuk memberikan kemudahan kepada teman-teman. Antara lain misalnya yang terakhir mulai di Kejagung ini cuti gitu, kita sudah nggak perlu lagi ngajukan manual. Pangkat sudah kita paksa dalam tanda petik teman-teman dalam proses pangkat ini ya harus berbasis digital. Kita sudah tidak melayani lagi hard copy. Iya. Ini tujuan kita bukan mempersulit, sekali lagi jangan dipandang sebaliknya. Kita justru pengen memberikan kemudahan. Teman-teman tidak harus ke Jakarta, tidak harus ke Kejaksaan Tinggi kalau untuk pengusulan pangkat. Cukup dia bisa scan, upload, kirim, udah selesai. Iya.
Yes. Betul. Mungkin awalnya agak ribet sedikit ya Angel, karena masih Masa dalam tahap penyesuaian. penyesuaian, Iya. betul sekali. Iya. Namun kalau sudah terlaksana itu mudah sekali. Contohnya seperti absensi. Kalau dulu kan kita mungkin ada beberapa yang absensi yang misalkan tidak terhitung mungkin karena kita mungkin lupa tanda tangan. Kalau sekarang semuanya sudah ada di handphone. Itu luar biasa sekali, salah satu bentuk transformasi digitalisasi dari bidang pembinaan ya Bapak ya. Iya. Nah, dari yang disampaikan Bapak tadi Angel, berarti nggak salah kalau kita dengar bahwa nanti kenaikan pangkat itu kita tidak lagi mengusulkan secara fisik. Benar ya Bapak ya? Ya. Jadi pangkat nanti semuanya digitalisasi. Itu udah seperti kita itu, mulai Pak ya? begitu. Walaupun Wah, luar kita masih ada biasa. toleransi lah, karena masih teman-teman beberapa ada aja alasannya gitu. Yang tidak punya perangkat kah, yang karena jaringan kah. Walaupun sebenarnya kita bisa antisipasi kalau nggak bisa pakai perangkat pribadi kan di kantor juga kita siapin. Kemudian kalau jaringan kan juga tidak 24 jam pasti mati juga enggak. Tapi ya sudahlah, kita harus akomodir, harus memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada seluruh SDM kita. Iya. Kira-kira selain tujuannya adalah kita siap menghadapi era modern, Pak, kira-kira apa harapan ke depan terkait dengan digitalisasi IT ini sendiri untuk Kejaksaan Republik Indonesia itu sendiri? Ya, yang pertama juga kita berharap otomatis SDM berubah. Artinya SDM berubah dari sisi kemampuannya dia akan bisa menyesuaikan untuk bisa menjadi lebih baik lagi dengan mengasah ilmunya. Kemudian yang kedua juga ini berpengaruhnya banyak terhadap kecepatan kinerja. Ya. Karena untuk pelaporan tidak harus ngitung satu-satu. Ya. Untuk dulu register itu kita ngalamin kalau mau meriksa itu bisa setumpuk gini orangnya lebih tinggi register daripada posisi orangnya gitu. Kalau aku nggak tahu kalian mengalami atau tidak gitu. Tapi itu juga sangat sulit dari sisi pengarsipan juga begitu, nyimpan butuh tempat banyak. Kemudian juga nyari berkas itu setengah mati harus bongkar gudang dan seterusnya. Tetapi kalau sudah digitalisasi, semua sangat akan mudah. Ya, Jangan benar ngomong sekali. risiko, semua punya risiko. Tetapi risiko itu bisa kita antisipasi. Betul. Misalnya risiko terhadap pembajakan data gitu. Kita siapkan cyber security kita. Cyber security kita sudah cukup bagus terkait IT, nggak usah takut. Serius bagus-bagus kita. Betul. Udah cukup kuat. Betul sekali Bapak. Nah, berarti mungkin kita ingin bertanya nih, harapannya dengan semua yang sudah kita canangkan Pak, sudah kita laksanakan juga. Nah, lalu apa harapannya untuk bidang pembinaan sendiri ke depannya Bapak? Ya, harapan kami kan kami bisa memberikan supporting ke bidang-bidang secara optimal. Sehingga bidang-bidang bisa berkinerja juga secara optimal. Ya, alhamdulillah kita sadari atau tidak. Kalau kita lihat kinerja kita, tampilan kita seperti apa. Iya. Itu karena Pak Jaksa Agung beliau punya komitmen yang luar biasa. Artinya komitmen beliau untuk membuat kejaksaan lebih baik. Beliau cuma memberikan akses, memberikan kemudahan kepada semua pembantu-pembantunya. Lu mau ngapain aja silahkan, asal untuk kebaikan. Sehingga kami ini para pembantunya beliau ini tidak pernah merasa selalu diatur harus kesini harus gini, tidak harus kita minta petunjuk dan seterusnya enggak. Tapi beliau betul-betul memberikan keleluasaan kepada kita untuk berinovasi, berkreasi dalam memberikan penguatan institusi. Nah, akhirnya alhamdulillah kolaborasi antar bidang ini saling support kita. Misalnya pembinaan ada kendala ini terkait misalkan formasi atau penganggaran gitu. Bidang lain supporting kita. Mereka memberikan dukungan untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait misalnya. Demikian pula sebaliknya, bidang-bidang perlu penguatan SDM, kita kan SDM. Iya, betul. Contoh real, nggak usah sulit-sulit, nggak usah pusing-pusing. Kalian berdua bisa duduk di sini. Itu bagian dukungan kita untuk memberikan penguatan di Puspenko. Iya. Nah, itu juga perlu di bidang-bidang lain. Nah, harapan kita, ya alhamdulillah seperti capaian kita hari ini. Kita bisa tampilan kita baik, kepercayaan publik kita tinggi, dan ya kinerja kita kan bagus gitu. Iya, betul. Itu tujuan kita, dan alhamdulillah kita sudah sampai titik itu. Dan ke depan memang seperti disampaikan Pak Jaksa Agung, tugas kita bisa mempertahankan itu. Betul. Itu yang agak Sekali. berat. Jadi keren banget ya Pak, selain di penegakan hukum di 2024 ini penguatan SDM yang sangat diperhatikan Iya. dan sudah sama-sama kita Iya, rasakan dari iya. mulai terkait dengan lebih gampang yang mengupload berkas dan segala macam. Dan seterusnya, Dan juga, termasuk penganggaran. Iya benar banget. Perubahannya Termasuk penganggaran. sangat terlihat ya, Ma Angel ya. Dan mungkin Bapak sedikit kami ingin menyapa mungkin kepada Adiaksa baru, Bapak mungkin ada Mana pesan-pesan Adiaksa untuk Adiaksa baru untuk Oh, iya. nanti kita menunggu penempatan ya ini ya Pak ya, penempatan Ya. mereka yang pertama untuk melaksanakan tugas. Mungkin ini Adiaksa, sobat-sobat Adiaksa nih terutama yang baru 7.000 rekan-rekan kita yang baru, adik-adik kita ini langsung mendapat pesan-pesan dari Bapak Jaksa Agung Muda Pembinaan. Silakan Bapak.
Jadi terima kasih pada teman-teman yang sudah bergabung di Kejaksaan. Insya Allah kita harus optimis, laksanakan semua proses yang ada ini dengan baik. Sekali lagi jangan pernah mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak jelas, konfirmasi kepada pihak-pihak yang jelas. Kemudian kedepannya ayo kita bersinergi, ayo kita bergabung. Saya sangat berharap kalian semua bisa memberikan penguatan kepada kita semua. Kita rapatkan barisan, kita kerja bareng, kita bangun Republik ini melalui Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, luar biasa. Pak, mungkin biar adil Pak, terakhir untuk penutup, kita juga mau Bapak kasih nasihat untuk teman-teman yang mungkin udah ikut terus gagal Pak. Baru mau coba lagi untuk tahun depannya lagi, atau teman-teman yang belum ikut dan nantinya akan mencoba. Terakhir Pak. Oke. Yang pertama teman-teman yang gagal, yang belum dapat kesempatan di tahun ini, insya Allah tahun ini itu tetap akan ada formasi baru lagi, dan kadang juga nggak usah terlalu kecil hati. Kalau foto kalian gagal di saat ini atau di tempat di Kejaksaan, bukan berarti peluang kalian untuk maju itu tertutup. Masih banyak peluang lain di luar sana yang bisa kalian eksplor. Itu bisa jadi karena belum tereksplor. Kemudian yang berikutnya juga banyak yang sudah lolos sekarang itu juga tidak instan, hari ini mendaftar langsung diterima juga enggak. Tetapi butuh proses, butuh pengalaman untuk bisa mencapai suatu tujuan. Dan yang penting buat kita dalam hidup ini tetap semangat, tetap berjuang, dan jangan pernah patah semangat. Iya. Iya. Dan asal ada semangat, kita ada kemauan, where there is a will, there is a way. Iya, dan jangan Ada lupa dicoba tahun depan lagi. Tahun ya, Pak, depan. ya? Tahun ini ada. Oh, tahun ini Insya Allah ada. tahun ini Iya, ada. iya, tahun ini Iya. maksudnya. Iya. Oke deh. Pak Jaksa Agung Muda Pembinaan, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di podcast Kejaksaan Republik Indonesia dalam acara Rakernas tahun 2024. Terima kasih juga ya, aku sudah diundang dan diberi kesempatan untuk bisa ngomong di sini. Iya. Oh, siap Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Iya. Pak udah mencicipi kopi Puspek. Oke. Iya. Dan Oke. untuk seluruh Sobat Adiaksa di seluruh Nusantara, itu tadi mungkin sekilas yang telah disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung Muda Pembinaan, Bapak Bambang Sugeng Rukmono. Semoga dapat menambah kekuatan, motivasi kita dalam melaksanakan penugasan di manapun kita melaksanakan tugas. Dan Dengan kami demikian akhiri. maka podcast kita berakhir sampai di sini. Jangan lewatkan, masih ada berbagai macam narasumber selama Rakernas 2024, dan sampai bertemu di lain kesempatan. Oke, tetap semangat, maju terus. Nah.